kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Siaran berisik. Orang pengen nyanyi kagak boleh. Gua mau podcast kata gua mah. Podcast nyanyi kagak boleh. Kagak lu. Kagak boleh bener ya? Nanti aja kata gua. Iya, udah. Ambil Sorry ya. dulu ya, sorry dulu Bang. Maaf ya enggak ada reda. Halo semuanya, welcome to PPK Podcast Pulang Kampus. Sesuai request kalian ya, dan sesuai juga dengan episode kemarin, kita bakalan ngundang satu tamu yang pastinya gak kalah terkenal ya. Ini kayaknya kalau feeling gue sih dia udah terkenal dari Sabang sampai Merauke. Daripada gue spill lebih lanjut, langsung aja kita hadirkan Dewi. Halo Dewi. Halo semuanya, halo. Dewi, apa kabar Dewi? Halo, sehat. Nadine, Oh, iya, gitu aku sehat. Oh, iya, Gimana kayak- kabarnya? Gue juga sehat, alhamdulillah sih. Walaupun sekarang lagi hujan ya, gue tetap sehat karena gue minum ini es teh. Wah, luar biasa hujan tapi minumnya es teh. Iya, karena ini es teh serai. Oh, Ada apa kandungan tuh? serainya, jadi sehat. Menghangatkan. Iya, beda sama kalau yang di sebelah tuh kan dia jualan es teh tapi sambil. Oh, ya, Nah, luar itu biasa. ya itu nggak sehat. Jadi ini kita es teh serai, pasti sehat teman-teman. Oke, jadi Dewi ini kalau gua lihat ya, Dewi kalau nggak salah Dewi ini duta inspirasi ya. Iya, betul. Aduh, gimana sih Dewi menjadi duta inspirasi, menginspirasi masyarakat Indonesia? Ya, sebagai duta inspirasi paling gue nge-branding diri di media sosial se-independen seperti cewek-cewek independen pada umumnya. Aduh, cewek-cewek independen ya. Yang pandai communication skill Waduh. seperti itu. Padahal aslinya emang pandai. Iya. Jadi brandingnya real gitu ya. Iya. Yang kemarin pasti nonton intro kita ya di episode 1. Mhm. Awalnya itu kita jadi kemarin tuh sempat intro dulu deh. Oh. Kita perkenalan PPK. Udah tahu belum PPK? Nonton gak sih intronya? Belum. Ih, parah banget ya teman-teman. Minimal nonton. Jadi Kayak gimana tuh? Boleh dong aku denger PPK itu apa sih? Iya, jadi PPK ini tuh adalah podcast pulang kampus. Podcast pulang kampus. Iya, jadi kita syutingnya ini pas banget pulang kampus di ya kisar-kisaran jam 4 sore lah gitu. Oh, karena memang kita jam pulang kampusnya jam 4 Iya, sore jam pulang ya. kampusnya jam 4 sore dan biar ngobrolnya santai karena habis pulang kampus gitu loh. Oh, Terus wow. juga, nah ngomong-ngomongin episode intro, hari ini nih episode perdana kita yang pertama dan ngundang bintang tamu gitu loh. Jadi Dewi ini adalah bintang tamu pertama. Oke guys, sesuai dengan request kalian yang udah di Instagram kita kemarin ya. Kan kita udah, jadi kita tuh sempat bikin di Instagram gitu deh, kayak question kalian mau bahas apa nih di minggu ini gitu. Jadi berdasarkan request kalian yang udah di nih. Editor, selamat mengedit. Sakitnya perasaanku nih. Jadi banyak banget teman-teman yang komen untuk kayak Kak share info tentang ke luar negeri dong gitu. Jadi luar karena biasa sekali. bener-bener karena kebetulan juga kampus kita ini kan kampus bertaraf internasional ya. Jadi yang pasti kita bakalan keluar negeri. Nah, banyak nih teman-teman tuh yang kepo kayak apa aja sih yang harus gue siapin gitu loh kayak dari sekarang. Jadi mereka tuh emang udah kayak generasi yang well prepare gitu loh deh, kayak gue harus prepare dari sekarang walaupun mereka tuh perginya nanti gitu loh. Iya. Kayak terlepas dari luar negeri manapun, yang deket kayak Malaysia, yang jauh dari Taiwan gitu, kayak mereka mau prepare dari sekarang gitu loh. Oke, jadi kita bakalan share info di luar negeri tadi, Dew. Oh, Kayak kalau nggak salah Dewi ini juga bakalan keluar negeri ya nanti magangnya. betul banget. Oh ya, kamu pilih di mana luar negerinya? Nah, kalau berdasarkan prepare aku sih aku pengennya tuh ke Taiwan ya. Nah, karena kebetulan pengen ke Taiwan, aku denger-dengar Kabin pernah ke Taiwan ya? Iya benar. Gue sempat ke Taiwan. Gue baru balik kemarin bulan Oktober kemarin. Akhir Oktober gue baru balik. Oh, program Pas- apa tuh, Kak? Di sana. Itu ya gue program apa? Magang. Gue program magang dari kampus. Kayak kalau orang-orang sih kenalnya mungkin PKL KKN gitu ya. Mhm. Kita magang OJT gitu. Mau OJT-nya ke Taiwan. Iya benar, OJT-nya gue ke Taiwan, pilih yang ke Taiwan karena gue pengen bisa bahasa Cina kayak 今天看齐，两场协作，心相连的30。 gitu. Tapi faktanya gue sampai sekarang belum bisa. Keren banget. Karena sulit coy, beneran dah. Nih teman-teman ya kata gue yang mau ke sana, les bahasa dah dari sekarang ke gue aja. Berarti gua harus Tapi nggak akan prepare bisa. ya. Harus prepare Bener. banget nih
boleh nggak sih Kabin jadi mentor aja sih Mandarin buat Boleh, cuman ya lu lihat aja Mandarin gue gimana, gue hancur lebur. Tapi ini pasti karena kayak lu juga pengen ke Taiwan, mungkin kita gue bakalan sharing-sharing aja sih tentang kayak di Taiwan itu apa aja gitu loh dan prepare-nya bagaimana gitu. Kalau lu sendiri nih perwakilan kayak dari mahasiswa, lu ada nggak kekepuan gitu yang ditanya-tanya gitu? banget kayak BTW sebelum lu ngejelasin kayak lu kapan sih berangkatnya? Di bulan apa? tahun depan di bulan Agustus. Agustus 2025 berarti Iya, ya. betul. Ya masih 8 bulan tapi it's okay lah ya dari sekarang prepare-nya. Iya, karena itu Bener-bener. prepare lebih lama tuh lebih baik gitu kan. Iya bener-bener apalagi sekarang tuh kayak mau bikin paspor dan lain-lain itu tuh lu harus antri sekarang. Soalnya sekarang baru gue cek tuh buat Desember yang paspor itu udah full, jadi belum bikin juga. Cek masih dari aplikasi gitu ya? Iya, ngeceknya? masih dari M-Passport gitu. Bener-bener. Tapi kan kalau OJT ke luar negeri, terutama ke Taiwan gitu kan pasti kita butuh perizinan orang tua gitu ya. Nah, apa Asli, sih yang bener-bener. buat Kabin tuh kayak Diizinin. bisa diizinin keluar, kayak kok bisa orang tua ngizinin anaknya ke luar negeri gitu. Iya, Apalagi bener. kerja gitu kan. Gimana Oh iya sih? kayak konsep ya mungkin orang-orang bisa kenalnya kerja ya padahal kan kita tuh magang ya kayak Iya, gitu tuh. betul. Bener apalagi orang tua tuh harus penuh di keyakinan. Kalau gue sih yang yakinin orang tua Aha. karena basicnya gue ini anak baik. Gak ada gue harus mention gue ini anak baik guys, beneran deh nih. Ya kan? Gak ada sedikit pun muka-muka kriminal. Oh ini muka pembohong aja dikit. Tapi cara gue nih kalau gue nggak yakinin orang tua gue adalah gue cari timingnya dulu sih. Timing yang pas buat ngomong sama orang tua. Kadang orang tua tuh kan capek ya pulang kerja gini-gini. Jadi kayak lu lihat nih waktunya kapan yang pas, entah mereka lagi nonton kayak lagi apa gitu. Lagi happy gitu. Iya lagi suasananya lagi happy. Jadi mereka tuh apa ya enak juga gitu penerimaannya nanti. Kayak kemarin tuh pas banget orang tua gue balik kerja sore, terus habis sore itu kita makan malam. Habis makan malam tuh kita duduk nonton TV gitu Duduk loh. ngobrol family Iya, time. ngobrol family time malam-malam. Nah, pas banget di situ gue ngobrol gitu. Gue langsung aja bilang kayak Bu, gue kan manggilnya Ibu ya, Bu, kayak gue nih bakalan ke luar negeri karena kampusnya kan kampus internasional. Jadi sayang kalau misalnya nggak ke luar negeri, gimana? Gue tanya gitu dulu, kayak pendapat mereka gimana tentang luar negeri. Iya. Oh ya udah oke aja, emang kamu bisa? Dia bilang gitu, sanggup, kuat. Terus gue bilang kayak ya oke aja sih kalau gue bisa gitu, gue kuat. Terus mereka nanya kayak emang di mana luar negerinya gitu. Terus gue bilang ya sejauh ini sih di Taiwan, gue bilang kayak gitu. Jauh dong. Gimana first ekspresi mereka, reaction mereka tuh kayak Mereka gimana? nih, gue masih ingat banget ya ekspresi mereka kayak pas gue bilang kayak di Taiwan, mereka kayak hah? Kaget. Kayak kenapa emang mereka kan muka-muka gue ini udah muka-muka Chinese-nya ya sedikit. Walaupun Oh, kayak Cindo gitu iya ini ya. kayak Chinese New Year. Atau Iya tahu kata-kata orang sih gue kayak ada Chinese-nya gitu. iya sih rada-rada sipit gitu. Iya, Ya sih bener gue ada sipit-sipitnya. Apalagi kalau kena silau gue sipit banget. Terus gue udah yakinin kayak gitu dan emang juga apa ya vibes-nya mendukung. Aha. Terus terus gue bilang kayak sebenarnya masih lama sih, gue bilang di bulan ini masih ada persiapan untuk kelas Mandarin, gue bilang gini. Nah mungkin orang tua gue juga kayak oh ya udah coba aja dulu gitu. Mungkin mereka juga kayak mau lihat gue sanggup nggak gitu dengan kelas Mandarin yang sulit itu. Mungkin mereka udah tahu kalau belajar Mandarin itu sulit. Susah kan gitu ya. Jadi kayak ya udah liatin aja dulu gitu. Mungkin mereka pertama ngira kayak pasti juga gue bakal gugur gitu loh, kayak ternyata enggak. Dan akhirnya gue sampai berangkat itu gue nggak ada ngasih tau progresnya ke mereka, gue diem aja. Jadi kayak ya apa sih silent sukses gitu. Silent Waduh sukses buset gitu. kata Sembunyikan mama. prosesmu, tunjukkan hasilnya. Nah gitu aduh hashtag Dewi jam berapa nih 16.40. Gimana Sembunyikan prosesmu, tunjukkan hasilmu. tuh guys hashtag ya sembunyikan sukses Sembunyikan prosesmu. sembunyikan prosesmu, tunjukkan Tunjukkan hasilmu. hasilmu. Aduh, hashtag Dewi kalau diadu dari real sih. Gue nggak raguin kenapa lu jadi duta. Aduh, Aduh, buset. luar biasa banget sih. Luar biasa banget keren. Jadi kayak gitu tuh deh. Kalau gue sih ngeyakinin orang tua gue. Cuman beda-beda ya orang tua tuh. Ada yang mereka emang gue satu teman gue ada yang mereka dia diem-diem aja. Dia nggak ngasih tahu orang tuanya. Dia kayak, intinya kayak, udah gue go out aja gitu. Sampai akhirnya di saat detik-detik dia mau berangkat gitu, kayak seminggu lagi mau berangkat, seminggu atau 10 hari gitu ya, dia baru ngomong sama orang tuanya. Bermasalah nggak tuh? Nah kalau dia sih ngasih taunya karena kayak itu udah di akhir-akhir nih, dan dia juga orang tuanya tuh bayar aja gitu loh, bayar untuk berangkat kan kita ada bayar nih, bayar Oh iya, bayar paspor, sendiri. visa dan lain-lain gitu.
tiket pesawat dan lain-lain. Mhm. Karena dia bayar sendiri dan orang tuanya tuh nggak tahu. Jadi kayak orang tuanya nggak bisa nolak, kan udah dibayar. Kalau misalnya dia cancel nggak bisa dibalikin. Iya, Gitu nggak bisa loh. refund gitu ya. Iya, nggak bisa refund. Jadi kayak bagus juga sih akalnya gitu. Cuman kayak gitu. Tapi kan setiap langkah kita itu perlu tuntunan Iya, doa benar-benar. gitu. Tapi ya gak bisa dipungkiri juga sih Deo, mungkin dia kayak gitu karena dia udah tahu orang tuanya kalau misalnya dia keluar negeri mungkin gak diizinin, jadi kayak mungkin ini langkah terbaiknya gitu. Kalau lu sendiri gimana, orang tua lu support kalau lu berangkat kayak gitu? Kalau gue sendiri sih disupport, ya orang tua gue support. Jadi kayak mereka tuh dari awal emang udah tahu kalau misalnya nanti anaknya kuliah tuh magangnya berapa kali dan bakal kemana. Karena kan kampus kita ini kampus yang emang udah bekerja sama, banyak kerjasama dengan sama perusahaan di luar negeri kan. Benar. Jadi kayak ya sebelum masuk tuh orang tuaku juga riset gitu. Oh, jadi kayak iya. udah pada tahu dan Oh, udah jadi emang udah izinin. tahu ya. Oh, Iya. mungkin orang tua lu goalsnya juga awalnya kayak udah deh anak gue keluar negeri aja Iya. gitu. Betul host nggak sih minum dulu kalau kata gua mah. Iya sih, betul. Guys, kita minum Boleh es teh dulu ya. Tapi tenang aja nih, es tehnya nggak bikin goblok kok. Sih Kak, lebih Iya, kayak kan kita kalau kayak kayak gua aja tuh pindah dari NTT ke sini tuh ada aja culture shocknya gitu kan. Iya, Apalagi kalau kita orang Indonesia dari Indonesia ke Taiwan gitu. Nah, apa sih Oke. culture shock Kak Abin dari turun bandara gitu, vibes-nya tuh gimana sih? Culture shock ya, oke. Kita ini bakal jadi story yang cerita yang panjang banget ya. Tapi gue akan persingkat. Gue culture shocknya ini bakal jadi cerita panjang banget ya Deo. Tapi kayak lu tau gak sih kalau Indonesia ini tuh di mata mereka sana tuh kita tuh udah terkenal sebagai kayak negara yang banyak ngirim TKI gitu loh ke sana. Oh, nggak tahu sih, tapi emang banyak sih. Iya kan, kayak Ya. TKI gitu. Nah, jadi emang di Taiwan itu mayoritas tuh orang Indonesia di sana kerja sebagai TKI, Oh. imigran gitu. Mereka kayak Mhm. sebagai ada yang jaga panti jompo, ada yang jadi ART gitu di sana kayak gitu-gitu. Nah, jadi image pertama tuh kayak gitu ya. Nah, yang gue tangkap adalah begitu gue landing nih, gue udah sampai bandara sana, imigrasi, pengecekan, dari lo nggak ada hospitality gitu loh. Yang Oh gue my dapet God. ya, yang kayak harusnya kan orang-orang di sana kayak halo kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah, gue tuh ngerasanya saat itu tuh kayak semuanya tuh intimidasi, tau nggak? Kayak semuanya kayak sini kesana sini kayak gitu loh. Cepat gitu. Iya, kayak cepat. Kayak dalam hati gue, gue ini tamu gitu loh ibaratnya tuh ya, walaupun gue juga intern kan, gue internship, magang kayak gue tuh dong masa kayak gini gitu. Gue kaget banget, berasa militer, tau nggak? Kayak ini lagi pelatihan apa gitu. Iya, kayak lagi militer, kayak sini cepat kayak gitu-gitu. Itu satu ya culture shocknya. Tapi habis dari itu gue juga realize karena emang mereka tuh orangnya semuanya kerjanya cepat, Oh. jalannya cepat. Mereka emang multitasking banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana kayak dari sekarang tuh harus udah latihan sih jalan cepat kayak gitu-gitu. Maksudnya tuh Latihan mental. Iya, latihan mental. Maksudnya kayak jalan cepat tadi tuh kayak ngerjain sesuatu tuh nggak bertele-tele gitu loh. Kayak satset gitu. Jangan kelemar-kelemar gitu. Orang di sana tuh emang mereka satset dan bisa multitasking. Itu orang mereka Mereka gitu. nggak mau tahu gitu ya Kak, kalau misalnya kayak kita ada yang lambat gitu tuh langsung digimanain tuh. Iya benar, mereka tuh nggak mau tahu. Mereka langsung marah kayak apapun alasan lu lagi sakit atau apa, mereka nggak mau tahu. Kalau lu ada di hari itu berarti lu tuh menyanggupi gitu loh. Oh. Sama mereka tuh juga sudah menerapkan kayak kesetaraan gender gitu. Jadi Wow. kayak mau cowok cewek itu semua sama, kerjanya Sama aja. sama gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Cewek di sana teman gue banyak banget yang kayak angkat-angkat berat gitu, yang kayak part time di pabrik kayak gitu-gitu. Kayak ya emang Gua nggak base- bisa sih. Eh, Jujur. Iya sih, kayak banyak orang juga yang nggak bisa gitu. Tapi kan untuk orang-orang yang di sana emang karena base mereka itu buat cari duit gitu ya ke sana. Jadi kayak ya mau nggak mau mereka jalanin itu gitu loh. Mau nggak mau tuh kayak kita tuh dituntut harus bisa gitu, kayak di dunia magang tuh kayak gitu, atau di dunia kerja tuh kayak Enggak, gitu ya. itu orang-orang yang kerja sih. Kalau magang sih kita ada aturannya gitu loh. Itu yang Oh. orang-orang kerja aja gitu Yang loh. Karena ngelindungin gitu kitanya. iya, kalau kita udah ada apa ya, kayak tanda tangan persetujuan gitu loh, apa Mhm. do and don'ts-nya yang untuk kita gitu loh. Itu udah ada diatur. Tapi kalau mereka tadi kayak ya tadi gue bilang kesetaraan gender, mereka itu ngerjain yang kayak tadi mau nggak mau mereka part time tambahan di ada 2, 3, 4 perusahaan gitu, karena living cost di sana tuh mahal banget Deo. Kayak Berapa tuh? biaya hidup lu sehari-hari tuh mahal. Kayak gue aja tuh menurut gue yang mahal gitu ya untuk biaya-biaya pangan nih. Kayak lu tahu sayur kol ya, sayur kol. Iya, sayur Sayur kol kol. kayak di sini tuh lu bisa beli kayak 5.000, 7.000. Mhm. Ini kita bahas makan makanan ya. Ya, Nih, jadi lapar. nanti kita makan ya habis ini. Sayur kol di sana mereka tuh jualnya kayak bongkahan, dan Aha. bongkahan itu tuh bisa kayak 100.000 sendiri. Oh my god. Satu kayak satuan itu.
itu 100 ribuan. Jadi kayak sayur-sayur tuh mahal karena emang mereka orang di sana tuh banyak apa kayak vegetarian terus dan emang mereka juga makan sayur di sana banyak kayak gitu. Berarti itu Kak Abin tuh belinya gimana? Kayak di keep 100 ribu tuh buat seminggu atau gimana Nah, tuh caranya tuh? Gue selama 6 bulan kemarin magang gue nggak beli sayur itu, gue belinya enoki. Gue cuma beli enoki karena enoki murah banget coy di sana. Itu kayak 10 NT duit koin ya, yang kayak 1.000 rupiah kita tuh 10 NT itu sekitar 5.000. Gue beli itu doang. Makannya selama 6 bulan itu doang. Enggak itu doang sih, kayak kadang gue mix and match juga, kayak telur di sana murah, kayak bisa kita kadang. Dan mereka tuh juga di malam-malam tuh ya kayak store-store mereka itu di pertengahan malam mau berganti hari itu mereka diskon 50%, 70%. Wow. Kenapa? Karena itu makanan yang biasanya udah expire. Oh, jadi kayak Iya, jadi kayak mereka flash sale gitu loh, jual cepat. Nah, oh. dan jangan pikir ya di situ nggak ada orang rame Karena banget, semua orang siapa yang nggak mau? iya diskon kan, kayak lu dapat daging 15.000 gitu. Gue pernah dapat kayak daging fillet gitu ya, daging sapi gitu kayak yang udah kayak short plate itu di 300 gram cuma kayak ya sekitar 30 ribuan gitu. Karena emang besoknya udah expire, jadi kayak lu malam itu harus cepet-cepet Harus masak. selesain, harus masak, makan enak lah. Kayak kita makan Iya. enak semalam gitu. Bener, jadi kayak ya itu balik lagi culture shock gue tadi, kayak mereka emang kerjanya cepat, merekanya multitasking juga, terus kayak living cost-nya tuh mahal banget kalau kata gue di situ. Nah, ini kan kita barusan ngebahas soal makan, soal Iya. living cost. Masih Jadi lapar. lapar nih, jadi lapar nih. Abis ini teman ya kayak teman-teman kita makan dulu, kita stop. Canda. Boleh banget. Tapi kita udah bahas soal makan ya. Hmm. Makan yang entah yang mahal atau yang murah atau yang besoknya udah expire dan harus Iya, kita habisin malam benar. itu juga gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kendalanya Kak Abin untuk mencari makanan halal selama di Taiwan gitu? Ada kendala nggak atau pernah ada ya beberapa cheating Oh, nggak makanan di sana makan gitu? B2 gitu ya. Yes. B2 mah vitamin. Oke, kalau kendala gue makan ya so far sih itu depends kita sih. Kayak lu bisa milih kayak lu mau makan yang gimana, karena di sana juga banyak entah itu pasar lu mau masak atau makanan-makanan yang kayak udah ada labelnya, ini tuh ada pork, ini nggak mengandung pork gitu, no Oh, ada labelnya Iya, udah ada gitu. labelnya. Jadi kayak bisa Bahkan- tahu. Iya, bahkan ada beberapa makanan di sana tuh yang juga udah ada label MUI-nya gitu loh, halal. Oh. Iya, ada beberapa. Jadi kayak lu bisa pintar-pintar cari aja gitu. Nah, kalau gue sih pernahnya tuh insiden sih, kayak Insiden apa Iya, itu? Insiden apa itu? Ya, kalau insiden kan kayak berarti kita nggak tahu dan Ya. oke lah ya. Oke, gitu. Insiden, tapi ada juga yang gue sengaja. Bisa gitu. Karena gini ceritanya kayak. Karena kalau cari makan tuh mudah ya, karena Iya. kayak mereka kan banyak vegetarian dan lain-lain. Terus ada satu momen adalah gue tuh kan magangnya di hotel, di FBS gue, di resto. Jadi anak Ketemu resto, makanan. iya lu tau kan, ketemu makanan pasti kayak lu serving makanan. Terus ada juga kayak buffet gitu kan, lu tau lah ya teman-teman, kayak ya gimana sih jadi apa waitress tuh pasti kadang ada cheating kayak dapat makanan setelah Iya. closing dan lain-lain gitu. Di resto gue tuh ada satu kayak wonton gitu teman-teman, kayak gini. Ya, editor yang dicari. Wonton, kayak dia tuh kayak pangsit gitu loh, pangsit goreng. Enak tuh. Enak banget, kayak dia tuh petit gitu loh, apa nggak sih, kayak mie one bite gitu habis, kayak snack Oh, dimakannya, dan itu kayak- insiden ternyata. Nah, dan itu enak. Gue sempet waktu gue masih kerja aja gue cemilin, kayak jadi kan kita kan ada pantry gitu ya, kayak di belakang. Nyemil dulu. Iya, gue cemilin gitu, nanti gue ke depan lagi gue cemilin. Ada kayaknya sehari tuh gue bisa habis 32 biji. Kayak ini teman-teman dosa ditanggung sendiri-sendiri Iya, ya. betul. Tapi habis dari itu gue taubat sih. Kalau misalnya punya pilihan lagi untuk kembali ke Taiwan, bakal coba lagi nggak? Gue kayak pretend like I don't know aja gitu loh. Kayak gue acting kayak oh ini adalah gorengan kayak gitu, kayak aku makan gitu kan. Oh, ini satu kuliner yang harus dicoba Iya gitu. gitu loh. Kayak kata orang kan kalau misalnya nggak tahu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi gue kayak nggak banyak mikir aja, kayak disajiin ya udah gue makan gitu loh, tanpa harus mencari Kita tahu. harus menerima ya apa yang dikasih Iya, sama gitu. orang Karena gitu. menurut gue lu keluar negeri coy gitu, kayak kapan lagi lu cobain makanannya Ya. gitu. Dan satu lagi di sana tuh di Taiwan ya, karena lu mau ke Taiwan, mereka ada satu kuliner yang menurut gue aneh tapi tuh khas mereka tau. Apa Lu itu? pernah denger chow tofu gitu nggak? Pernah. Tahu busuk. Pernah dengar tapi ya pernah lihat gambarnya tapi belum Coy, pernah. lu tahu itu tahu busuk? Tahunya busuk beneran busuk apa gimana? Aduh, gue nggak tahu ya. Ini yang versi realnya gimana, teman-teman bisa cari. Tapi yang waktu tuh gue ke pasar malam, gue tuh beli, dia tuh jadi kayak tahu biasa gitu ya, yang digoreng kering sampai warna coklat. Oh, Nah, terus mereka tuh kayak ada sausnya di atas, kayak kalau kita tuh saus apa ya? busuk. Nah, ya kayak mirip-mirip petis gitu, tapi mereka cair. Nah, itu busuk banget, Baunya busuk. Aduh, busuk banget deh. Gue nggak tahu itu fermentasi, apalagi mungkin itu fermentasi bang. Gak boleh ngomong itu. Tit. Itu fermentasi dari segala macam
apa bumbu-bumbu duniawi ya. Kayak bau banget. Pernah satu gue udah tahu itu bau ya, terus gue nggak cobain. Terus ada satu kejadian waktu itu Natal. Dan Malam Natal, Christmas. iya Christmas kita tuh makan bareng sama staff yang lain. Adalah sajian itu. Terus kayak orang-orang tua tuh pada doyan banget makan itu, kayak mereka makan nyam gitu. Terus karena mereka tau gue dari Indo, kayak Cobain Iya, dia dong. bilang kayak ini cobain makanan khas ini, terus gue bilang, "Oh, gue udah tahu, tapi gue nggak suka, gue nggak makan." Ini enak, dia bilang beda sama yang lain. Nah, awalnya baunya tuh nggak semenyengat yang biasanya deh yang gue beli di pasar malam. Oh, Mungkin iya, gue pikir kayak, ini tahu, oke deh kayaknya sausnya gitu. bisa lah dicoba. Iya, karena yang lain tuh makannya lahap banget, buset kata gue ya. Terus gue coba deh, one bite, gak ada, kayak dari lu makan tahu crispy aja. Tapi lu tahu apa? Enak. Baunya itu ninggal di lak-lakan. Aduh, kayak Itu berapa hari tuh buset. perasaannya tuh? Berapa hari Gue sampai perasaan? pusing saat itu, cuman kayak gue nggak bisa muntahin ya kan, nggak sopan ya. Aduh, dari lidah gue pusing banget. Bau yang menempel di mulut gitu loh, Dewi. Jadi kalau lu masih bisa cium walaupun udah hilang. Kayak nyium nafas sendiri gitu ya? Aduh, iya mirip-mirip bau lambung. Kalau teman-teman ini baru bangun pagi hari nih, itu kan perutnya kosong tuh, itu bau lambung nih, mirip-mirip kayak gitu guys. Tapi enak nggak si makanan ini? Menurut gue sih fine-fine aja, oke-oke aja sih. At Tergantung least ya. selera orangnya. Iya, tapi karena walaupun itu gak enak, at least lu udah nyoba kan, lu di negeri mereka coy. Oke, ya ngapain gue jauh-jauh ke sini kalau gue nggak nyobain apa-apa Iya, gitu terus kan? coba walaupun itu tuh kayak menurut gue bisa masuk ke bad experience ya, tapi kayak menurut gue oke deh, lu at least lu udah tahu, oh gini ya rasanya tahu busuk. Iya, kalau gitu. misalnya orang ngebahas nggak kelihatan kayak lah katanya pernah ke luar negeri gitu. Iya bener kan, mungkin orang-orangnya kayak tahu busuk, tahu yang dibusukin. Tapi Ya, yang gue tapi dapet kan sih gue kemarin itu tahu yang goreng aja gitu loh sausnya, tapi yang bau kayak gitu Dew. Buset sih, tapi semuanya udah dicobain ya makanan-makanannya mereka, bahkan dari insiden sampai Iya, bener, kebiasaan bener, gitu. Kebiasaan kayak gue udah cobain tuh makanan halal, non halal semuanya. Jadi kayak kalian nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir. Mereka nyediain kok itu. Apalagi kalau misalnya kalian di Taiwan itu kan ada ibu kotanya Taipei ya. Di Taipei itu udah apa ya? Udah melek banget sama kayak kalau kita banyak orang Indonesia, banyak orang-orang dari luar Taiwan lah gitu. Iya. Dan mereka udah paham itu. Bahkan mereka udah naruh bahasa Vietnam, bahasa Thailand kayak gitu-gitu. Bahasa Indonesia juga ada. Oh. Karena kayak mereka udah melek, karena di Taiwan ini gak cuma mereka yang ada gitu, banyak pendatang gitu loh. Jadi kayak negaranya pun sudah mulai beradaptasi iya, dengan orang-orang yang beradaptasi dengan datang orang-orang gitu, yang wisatawan kerja yang di sana datang bener. gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing nyari makanan halal, enggak. Mereka lengkap. Terus kalian bisa searching di Google ya, di Gmaps itu akurat banget. Boleh lah dicobain ya Benar, teman-teman. benar. Nah selain terkait sama makanan yang udah dicoba, segala Iya. jenis makanan yang udah dicoba di luar negeri nih. Tapi ngomong-ngomong tahu, lu nanti kan mau ke Taiwan nih. Iya. Lu bakalan coba nggak tahu itu? Gue tanya deh dari sekarang. Em, Dari yang gue ceritain. Kalau dari yang lu ceritain ya kayak Iya. mungkin ya di akhir dari masa magang gue cobainnya. Tapi kalau di awal magang gak bakal gue cobain. Jangan sih. Menurut gue lu cobain kayak di awal-awal datang tuh, kalau lu awal landing. Kayak dulu harus cobain di awal itu. Gak mau. Kayak ya please lah, ini first First day gitu ya. Iya, first day terus harus nyobain. Tapi kan itu. selera orang beda-beda deh. Siapa tahu lu suka. Enggak. Tapi lu suka gak sih makanan yang fermentasi? Enggak. Oh oke, berarti gak cocok. Berarti enggak ya. Enggak bakal cocok. Gak coba. Jadinya enggak sopan kalau misalnya tiba-tiba muntah di bandara Iya gitu, kan. tapi itu enak sih karena mereka ada pasar malam ya, mereka banyak yang jual kayak gitu di pasar malam. Karena emang udah kuliner khas mereka Iya khas gitu mereka ya. dan banyak pendatang, jadi kayak ya terserah lu bisa makannya sembunyi-sembunyi Untung kayak enggak gitu. ditodongin ini wajib makan gitu. Iya wajib dicekokin ya, tapi nuts kalau lu makan itu, lu jangan makan di dormitory deh menurut gue, karena baunya nggak akan hilang di ruangan. Kayak lu makan di luar kata gue. Oke, kalau misalnya selesai makan itu kira-kira minum apa yang bisa bikin seger gitu? Manis kah atau gimana gitu? Kak, gue tuh kemarin minum apa ya gue lupa. Oh, gue minumnya Thai tea, Naicha mereka. Mereka tuh juga terkenal dengan bubble milk tea ya kalau mereka nih. Minumnya itu. Menurut gue itu Cukup bisa ya menetralisir aroma-aromanya gitu. Tuh, Cukup menetralisir iya, lah ya. benar. Terus lu tadi mau nanya apa? Oh iya kan, selain susah nyari makanan, udah gampang sih nyari Iya, makanan bener-bener yang gampang, halal iya. dan susah enggaknya tuh tergantung dari kitanya. Bener. Mau jatuh ke insiden Iya. atau enggak gitu Iya, kan. bener. Nah, tapi kali ini kembali kalau misalnya tempat ibadah gimana tuh? Kayak susah nggak nyari masjid gitu oke, buat atau ibadah? church ya, Iya. Gereja. Kalau menurut gue ya, setahu gue di Taiwan itu masjid tuh ada satu di ibu kota di Taipei, dan itu menurut Jauh nggak Iya. dari dormitory? kalau hotel gue kemarin itu hotel gue di daerah gunung, jadi Oh. jauh banget. Gue ke pusat kota tuh aja 2 jam. Itu naik bus, udah naik LRT dan lain-lain itu 2 jam. Jadi menurut gue jauh. Ditambah lagi kayak gue juga harus untuk sholat Jumat gitu ya. Itu kan gue masih jam kerja, masih jadwal kerja.
gue harus adjust sama jam kerja itu menurut gue agak-agak riskan gitu loh. Iya. Kayak hari libur gue itu ada di Senin Selasa biasanya yang nggak di high season gitu. Jadi kayak gue kalau sholat gitu ya paling gue jamak sholat gitu loh. Kalau di Islam tuh kayak ada menjamak sholat. Kalau enggak ya gue gantinya jadi zuhur gitu, sholat zuhur. Atau kayak di dormitory aja gitu. Iya di dormitory gue sholatnya gitu. kayak gitu. Kalau teman-teman yang gereja sih menurut gue gereja lumayan banyak di sana. Tapi mostly ya orang-orang Taiwan itu tuh mereka ateis. Apalagi anak-anak mudanya itu ateis. Nah, tapi kalau kayak apa sih namanya, kalau itu tuh kayak kelenteng gitu ya. Kalau Itu kelenteng cukup itu banyak. cukup banyak karena orang-orang tua tuh masih memegang agama Kayak Hindu, budayanya Buddha, mereka kayak gitu. gitu Itu ya. banyak di sana. Mereka kayak sajen-sajenan itu banyak. Oh. Jadi kalau untuk masjid ada satu dan itu lumayan sulit ya kalau lu nggak di daerah kota. Kalau church itu banyak, tergantung lu church apa gitu. Ya, soalnya kalau di Indonesia pun ada banyak alirannya ya, kayak Iya, misalnya benar-benar. Kristen tapi ada Kristennya GBI, Iya, mereka GKI, iya, dan kan lain-lain gitu terbagi-bagi kan, lagi masih ya, terbagi-bagi gitu. Jadi Tapi kayak kadang mereka juga kayak ada grupnya gitu loh. Teman gue tuh ada grupnya kayak gitu. kayak Jadi karismatik gitu. iya, jadi kayak kalau misalnya ada ibaratnya nih gue nggak tahu namanya apa, mungkin perkumpulan yang gini. Itu tuh Kayak ada perkumpulan remaja Kristen perkumpulan gitu. remaja Kristen yang ini sama alurannya gitu, alirannya. Terus kayak mereka tuh ada grup gitu loh dan mereka saling share di situ. Oh, jadi kayak jadinya tuh bukan sharing yang langsung ke ibadah, tapi ya kita sharing Iya, dari sesama aja teman-temannya, jadinya teman-teman. nanti berangkatnya bareng Satu kayak iman gitu-gitu. aja gitu. Iya benar, kayak gitu-gitu. Keren-keren sih. Jadi kayak ya kan tempat ibadah juga nggak jadi patokan buat kita harus beribadah gitu Iya, kan. bener-bener. Setidaknya kita tetap menjalankan ibadah wajib Bahkan kita. teman gue ada teman gue yang dia Protestan ya. Gue sering lihat dia tuh ibadahnya malah online. Oh iya, iya betul. Iya, Karena itu biasanya ada bisa ya, live benar. gitu, live di YouTube Iya, live. ya. Gue pikir dia tuh main-main, bercanda. Enggak. Kayak dia tuh ibadah gitu loh, online. Ternyata Enggak. kayak se-fleksibel itu loh untuk kalian yang masih mau ibadah. Jadi Iya. karena juga nggak adjust sama jam kerja gitu. Betul. Tergantung kesadaran diri kita kembali sih gitu. Iya benar, kalau itu kesadaran diri masing-masing ya Iya, teman-teman. seperti itu. Nah, gue mau nanya lagi dong, kayak Gak apa-apa, karena kan ini kita kayak waktu buat lo banget nanya-nanya gua gitu loh. masih Sama banyak teman-teman yang- lain mungkin yang lo ya, wakilin gitu. kayak yang lain juga pada penasaran dong. Kayak Iya. masa ya sih gue keluar negeri cuman monoton kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur, kayak Iya. gue ngapain gitu kan. So, ada nggak sih tempat nongkrong di Taiwan, kayak ada nggak sih waktu buat anak magang sendiri gitu, Me kayak buat time ya me time gitu. gitu, buat kabin kayak after magang gitu mau kemana gitu, After kayak jam kerja warkop gitu ya di warkop hari di itu. Indonesia Oh, gitu. warkop. Oke, ini kita bahasnya warkop Iya, ya. warkop. Gue tadi pas lu bilang nongkrong-nongkrong, gue udah kayak apa ini mereka mau ke mall? Enggak dong. Apakah Yang simple aja street buat budget food? anak magang Iya, gitu. budget anak magang ya. Oke. Kalau gue jujur kalau untuk magang gue tuh nggak terlalu tempat nongkrong ya, abis kerja tuh gue nggak terlalu banyak. Karena gue tuh shift gue selama 6 bulan kerja itu gue selalu di closing jadi 10 malam. Jadi dalam seminggu tuh berapa kali Gue berapa hari kerja? 5 hari kerja, 2 hari libur. Oh, 2 hari liburnya ngapain? Gue di satu harinya gue part time di hotel, satunya gue free libur, gue jalan-jalan, gue explore. Wow. Nah, gue palingan explore-nya di hari libur. Jadi kalau untuk abis Nongkrong-nongkrongnya. kerja malam-malam itu gue kurang tahu. Nah, kalau abis kerja nih biasanya teman-teman itu nongkrongnya kayak warkop gue kurang tahu nih ya, warkop Agus. Pip gitu, nggak boleh nggak ya gitu, editor tolong dong ya, kalau bisa jangan di pip. Kalau warkop sih mereka banyaknya di situ street Street food. night market gitu loh ya, Oh. street food di night market. Mhm. Itu banyak banget anak muda. Karena salah satu yang ditonjolin di Taiwan tuh juga night marketnya. Mereka tuh banyak banget night market apa aja. Sekarang malah ada pengklasifikasian gitu loh. Oh. Ini night market turis, ini night Night market market. yang ini night market yang khusus ini. Jadi kayak udah banyak gitu seliweran di TikTok. Gue lihat kemarin tuh kayak, Keren oh sih. kalau turis yang baru datang pertama bingung ke night market ini aja. Pernah gitu. nggak di kayak pas mereka ngelihat muka kabin tuh kayak ini kayaknya muka turis nih, naikin aja harganya Iya, gitu. Malah tau gak sih, gue banyak orang sana ngira gue ini muka-muka Bangladesh. Awal-awal gue gak tahu kenapa kayak ini emang gue kayak Bangladesh ya, gue ngira kayak Lebih cocok jadi orang sananya sih, Taiwannya. iya kan. Kayak mungkin mereka ngirainnya orang gitu, orang lokalnya gitu. Iya kan? Pernah nggak ada yang ngira kayak gitu kayak Padahal muka gue ini mukanya udah Taiwan banget gitu loh. iya. Tiba-tiba Narsis jadi banget. Bangladesh. Kayak mereka pada bilang Bangladesh, terus Malaysia, Vietnam, karena muka kita mirip-mirip sih yang Asia-Asia ini. Oh iya. Jadi kayak oke lah gitu. Nah kan soal jalan-jalan tadi di hari Night market, night di hari market, libur. night market itu. Tapi kayak kalau misalnya jarak kayak tempat nongkrong sama kayak hotelnya itu jauh nggak, atau kayak kita harus kayak ke satu tempat lagi gitu yang khusus banget buat si night market itu?
Nah, lu mau ke night market yang mana dulu? Biasanya kan di sana tuh kayak ada night market pusat gitu ya. Maksudnya night market pusat tuh kayak night market yang emang gede gitu loh, yang banyak dikunjungi. Dan mostly itu tuh banyaknya di tengah-tengah kota gitu loh, kayak di Wow. Taipei. Pasti itu banyak banget. Anak-anak muda mulai dari fashion dan lain-lain itu pokoknya udah up banget deh di sana. Kayak kalau kita tuh itu tuh Jakartanya gitu loh, peaknya gitu loh, ibu kota kan. Peaknya ya. Iya, kalau lu mau kemananya ya, kalau lu mau yang ke tempat yang hype tadi ya lu takes time ya paling 1 jam lah kurang lebih. Buat ke kotanya. Iya, buat kalau lu nggak dari kota ya gitu ya 1 jam lah kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau lu udah di kota mungkin lu tinggal naik LRT kayak 15-20 menit lu udah bisa sampai di sana naik marketnya gitu. Buat night marketnya gitu. Hmm. Berarti kayak ngebahas soal ya kurang lebih kayak tadi tuh tidak jauh dari living cost yang mahal. Iya Dan itu benar. kembali lagi ke manajemen kita karena Kak Bin sendiri ngambil part time kan di hari Iya, ke-6 benar. gitu kan. Itu loh saking kayak aduh buset ini living costnya mahal banget ya gitu. Iya. Walaupun kita tuh anak magang juga kayak dapat uang saku gitu loh. Tapi kayak kadang tuh rasanya kalau kita dapat, nggak tahu ini gue aja atau teman-teman juga ya, teman-teman komen gitu ya. Kayak kalau misalnya dapat duit banyak tuh kayak apa ya? Kalau bahasa orang Jawanya tuh eman-eman gitu loh buat ngeluarinnya gitu loh. Iya kayak nggak nyadar loh kok udah habis gitu. Karena kayak Iya, udah kayak habis gitu. kayak gue apain duit-duit itu sebenarnya gue ngapain gitu Iya kan. kayak eman banget gue mau kumpulin aja gitu loh. Makanya gue part time jadinya gitu Dew. Keren banget sih. Kayak part time, living cost yang mahal, Iya, makanan jadi- yang insiden, ya ibadah yang ya sesuai dengan tanggung jawab kita Tanggung masing-masing jawab, ya, gitu. benar. Aku belum tahu nih kayak Apa? pernah ada nggak sih tekanan di dunia kerja di magang kayak ya dari senior lah atau kayak intimidasi atau bullying atau mungkin ada yang kayak semena-mena kayak yaudah kamu kerjain ini ya, ini ada si ini nih di sini lingkungan ini gini kamu yang Oke. kerjain gitu. Cerita dong. Pressure Pressure. dunia kerja. Aduh, ini udah masuk dunia kerja ya, pressure. Kalau gue sih jujur nih, yang bikin pressure tuh adalah bahasanya. Itu yang Bahasanya. pertama. Yang jadi pressure ada di sana. Gue tuh ditempatin kan di daerah pegunungan ya waktu itu. Aha. Dan mostly orang-orang sana tuh kayak kebanyakan orang-orang tua yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya karena Mereka Udah pakai bahasa tua itu gitu. sehari-harinya. Dan manajer, supervisor di sana pun juga itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue itu adaptasinya selama 3 bulan. Waktu itu gue pakai bahasa isyarat. belajar Dan- dong bahasa isyarat. Enggak sih, lebih ke kayak kalau misalnya Kayak- disuruh nyapu gitu bersih-bersih kayak dia bilang kayak Terus gitu-gitu loh, ngangguk-ngangguk aja kayak sung gitu loh, kayak gerakan nyapu, oh ya udah nyapu kayak gitu, kira-kira kayak sini. iya, karena mereka tuh kayak menurut mereka kok gue ngomong Mandarin percuma sama anak ini juga nggak ngerti Iya. gitu. Dia ngomong juga gue nggak ngerti gitu. Iya, terus pressure keduanya lagi adalah setelah misalnya kayak lu masuk shift pagi nih, habis pagi kan closing mau ke makan siang. Nah, itu kan ada jeda, kita tuh kayak rapat gitu loh. Bukan rapat apa ya, kayak diskusi gitu loh. Nah, di Diskusi situ tuh- departemen. Iya, diskusi gitu, dan dia tuh kadang jelasin kayak apa aja nih hari ini kesalahannya, apa aja perbaikannya gitu loh. Mhm. Nah, untuk gue yang nggak mengerti, menurut gue kayak aduh ini gue dengerin apa, gue jelasin apa, kayak anjir Gue gimana anjing. gitu. Kayak duh buset gue nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya. Menurut gue itu pressure-nya di bahasa sih. Nah, makanya setelah dari itu gue tuh ngerasa kayak aduh kalau gue gini terus gue nih nggak akan berkembang gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau gue tuh gue kan ada les Mandarin juga ya di sana, tapi kayak seminggu tuh sekali aja di jam gue libur. Wow. Nah, di sela-sela itu gue belajar sendiri. Gue belajar dari YouTube. Gue lebih ke kayak Otodidak tips. ya, Iya, gitu ya? otodidak. Jadi kayak tips gue tuh waktu itu Lebih ke bahasa sehari-hari. iya, bahasa sehari-hari kayak apa aja nih yang bakal gue omongin, kayak minta tolong, misalnya kayak piring, apa-apa itu gue catat gitu ya, udah gue catat tuh kayak gue ingetin gitu. Nah, nanti gue praktekin kayak minta tolong ini dong, kayak gitu tuh. Ini ngomongnya. Gue praktekin sama orangnya kayak nggak apa-apa salah nada, kan ada nada-nada yang mereka Iya. tuh nggak apa-apa salah nada, kayak urusan lu mahaminnya gitu. Yang penting gue ngomong. Kalau salah nada kita pakai bahasa isyarat. Iya. Pokoknya konsepnya tuh adalah pede aja dulu. Nah, hashtag Abi 2025. Pede aja dulu Iya. selama kita magang di sana. Iya benar, karena itu pressure kalau lu banyak orang tuh yang nggak bisa adaptasi dari situ, Dew. Mereka nggak bisa adaptasi, akhirnya mereka kena tekanan tadi, pressure, kena mental, mereka nggak kuat, mereka balik. Itu menurut gue rugi banget sih. Ya kan Kayak- nanggung gitu kan. Iya, lu udah jauh-jauh keluar negeri, kayak menurut gue sih, dan keluar duitnya tuh juga nggak mahal ya. Untuk lu ngurus visa, paspor, pesawat, PP itu tuh kayak menurut gue nggak mahal gitu. Karena kan ya Nggak lu dapat mahal, semua nggak murah, fasilitas. maaf ya, nggak mahal lagi. Ya tapi kan dengan pengeluaran itu pun sebanding sama fasilitas yang lu dapatin gitu kan. Iya, cuman ya tadi kalau balik tuh kayak menurut gue sayang ngapain Betul. gitu loh. Jadi kayak lu harus bisa survive sih menurut gue.
Gitu harus bisa kuncinya. survive dengan tekanan bahasa, Iya, tekanan benar, makanan, benar. culture shock di sana. Aduh itu kayak menurut gue tekanan yang bertumpuk-tumpuk itu, dan kalau menurut gue mahasiswa tuh keren sih karena apalagi yang Mahasiswa ada yang magang. balik. Iya, kayak mereka yang sukses OJT kayak gitu, mereka yang sukses OJT, mereka yang bisa ngelewatin tantangan itu, mereka yang survive gitu ya, menurut gue kayak kalian keren banget sih, sumpah. Tepuk tangan dulu dong untuk mahasiswa. Keren banget sih mahasiswa. Pokoknya Iya. buat yang pengen magang ke Taiwan itu kalian tuh harus bener-bener prepare bahasa, karena itu dari tadi nih aku dengerin tuh salah satu hal yang harus banget kalian perhatiin itu adalah bahasa. Benar. Iya, benar. Itu Gitu jangan kan. teman-teman Dewi juga ya. Iya karena betul mau ya. berangkat, kayak. Gue lagi Jadi, persiapkan diri nih buat harus banget berangkat. prepare bahasa dari sekarang. Nah itu. Nah Penting. selain dari bahasa nih, kita telah sampai di penghujung. Mungkin ada pesan closing statement dari Minum dulu. Kak Abin buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk magang, dan buat gue juga sih sekalian Iya. kan gue mau berangkat gitu kan. Nyambi ya. Oke. Iya. Kesan-pesan. Sebentar. Kok lu yang ngomong penghujung sih? Ini kan tugas gue. Enggak, closing. Lu jangan Closing. ngomong, lu bintang tamu. Kita kan udah denger banyak banget nih cerita tentang keseruan, bahkan tekanan yang Kak Abin jalani selama magang di Taiwan gitu kan. Makan Boleh deh. dong disampaikan kesan dan pesannya buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri, terutama Mempersiapkan gue diri, juga oke. sih. Lu juga ya? Iya, Oke. gue juga butuh. Pertama adalah lu cobain dulu makaroni. Oke, boleh. Walaupun nggak di endorse, ini enak. Harus Tuh. cobain. Kedengeran gak sih? Nuh, ke teman-teman kalau kata gue, ayo dong brand masuk. Kayak nggak ada logo nih. Nah kalau kalian udah masuk nih sini, kita taruh logo kalian sini, bah dijamin ya. Lu tau nggak kemarin sebelum gue ke pesan-pesan nih, viewers intro kemarin itu udah 300k. Wow, keren banget, banyak banget, kayak itu mentro loh. Luar biasa, Iya, apalagi makanya. kalau soal Itu magang. di YouTube itu 300k. Di Spotify kita juga post di Spotify, lu tau nggak berapa? Berapa? Kayaknya adalah kayak 12.000 juta. Tuh, banyak banget. Temen kayak kalau nggak penasaran sok aja lihat di Spotify. Iya, yang nggak Udah- percaya kalian harus search. Kita tuh pentingnya riset ya. Bener lagi. Bener banget, kayak coba deh lu cek. Aduh, ini pedas banget tapi enak. Tapi ini kayaknya lebih enak lagi pakai mie, kayak tim kreatif. Boleh nih masukin mie. Ya, silakan. Kayak jatuh lagi. Bentar Dewi, ini kayaknya enak banget makaroninya kalau kata gue mah. Gue bakal kasih kesan-pesan ya, kayak untuk teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan diri ya. Buat gue juga. Ya buat lo juga nih. Iya. Pasti kan kalian belajar bahasa ya, yang kayak tadi, kayak kalau kalian lagi belajar bahasa sekarang, Mandarin. belajar bahasa Mandarin, gue tahu itu tuh sulit berat banget ya, dan kayak aduh capek banget, ditambah lagi kalian kan kuliah ya gitu, kayak Iya. sampai sekarang itu kuliah menurut gue aduh buset capek banget pasti. Nah, Oke. nggak apa-apa. Kayak kalian nggak apa, capek-capek dulu aja sekarang, nah nanti nikmatin hasilnya pas kalian berangkat gitu loh. Pas pulang nggak sih, kan berangkat juga di bawah tekanan. Tapi enak loh, Iya. enjoy. Kayak di luar negeri dibawa tekanan menurut gue nggak apa-apa sih, lo bisa healing. Explore. Iya, explore di luar negeri. Tapi jujur deh, walaupun lu ada pressure, ada tekanan ya, di luar negeri nanti pas lu udah OJT, itu nggak berasa loh tekanannya. Kayak mungkin tekanannya pas lu kerja, begitu lu balik tuh lu udah selesai Kayak udah gitu loh. selesai aja gitu, kayak Mm-mm. ternyata gue bisa ya. Iya, survive bisa gitu 6 loh. bulan di sana gitu. Kayak gitu. Ya tadi ya, kata teman-teman, kayak semangat belajar bahasanya walaupun itu capek dan melelahkan, tapi itu juga untuk kalian ke depannya gitu. Betul. Malah nanti kayak kalian harus lebih upgrade lagi nih, lu harus lebih upgrade lagi, lu udah di sini nih Gue harus mulai belajar. searching nih apa nih. Iya, terus kayak lo kan sekarang lagi belajar nih. Terus lo nanti kesana berangkat. Nah, di situ tuh adalah kayak kesempatan lu buat upgrade bahasa lo tuh lebih kayak melokal gitu loh. Oh, Jadi iya. ambil Karena biasanya yang kesempatannya. kita belajar itu kadang berbeda Iya, sama yang bener. di- Kayak lo tau gak sih kenapa orang gila di luar negeri itu bisa bahasa Inggris? Kenapa? Karena lingkungannya ngomong bahasa Inggris. Mau gak mau dia ngomong Inggris, iya nggak? Betul. Iya kan? Nah, gini juga lo. Mungkin lo kayak sekarang belajar Mandarin di Indonesia kan? Terus kayak, Susah gitu. aduh susah, gue nggak bisa nggak paham karena hari-hari lu nggak ngomong Mandarin kan? Betul. Iya kan, hari-hari ngomong Indonesia, jadi kayak rasanya tuh percuma gitu loh. Tapi begitu lu udah kesana, lu setiap harinya pakai Mandarin, Mau percaya nggak sama mau. gue, itu pasti berguna banget dan lu bisa improve. Iya, Jadi itu karena kayak, udah kayak dari lingkungan. iya mau dari nggak mau lingkungannya gimana? hari-harinya ngomong itu, iya Betul. mau nggak mau lu harus bisa gitu loh. Tadi itu jadi persiapan bahasa. Terus menurut gue rajin-rajin kayak searching info-info terkini gitu loh, apa yang lagi terjadi di sana gitu, kayak lagi ada tren apa di sini. Untuk gue anak yang FOMO-an ya, gue tuh suka cari gitu loh. Terus apalagi kayak kalian persiapin musim-musimnya gitu loh. Jangan sampai salah bawa baju. Nanti tau-taunya itu lagi musim dingin, kalian pakai bawa baju tank top, singlet gitu. Aduh, Salah banget ya teman-teman, kan bisa beku. Karena kemarin gue di pegunungan gue -3.
Buset. -3 dan itu gue harus mandi 4 subuh karena gue kerja. Tapi 4 subuh dinginnya segimana? Wah, gue mandi air panas nih. Aha. Begitu gue udah keluar, kita kan kamar mandinya gabung ya. Gue udah mandi, gue udah keluar, gue kayak geter sampai ngok. Kesannya itu satu semangat tadi ya, terus kayak apalagi sih banyak banget nih kayaknya gue ngasih pesan-pesan. Ya, kesan sama Iya, terus pesan kayak buat mereka. lo harus upgrade tadi bahasa lo di sana, itu kesempatan buat lo banget, change buat lo. Siapa tahu lo balik-balik dari sana nanti lo bisa jadi translator. Amin. Amin ya kan, keren banget, translator gede cuy gajinya. Berapa? Kayak gue nggak tahu sih, tapi kata orang gede ya kan secara bahasa gitu ya. Iya, betul. Terus apalagi ikutin musim tadi, jangan lupa ikutin tren, cek musim, jangan sampai salah bawa baju gitu loh. Terus yang paling penting adalah kan nanti udah kesana jaga sikap sih. Iya, Karena kayak di negara orang. iya di negara orang tuh ya harus bener-bener aja gitu loh. Jangan, kalau bahasa Sundanya sakaba-kaba gitu. Apa tuh? Iya, kayak semena-mena gitu, sembarangan gitu. Kalau di sini SKSD. Iya, apa tuh SKSD? Sok kenal, sok Sok dekat. debel. Sok kenal, sok dekat. Sok kenal, sok dekat, jangan kayak gitu ya. Tapi Iya. it's okay sih menurut gue kalau kalian capek-capek sekarang. Karena berbuahnya bagus banget nantinya. Tergantung kalian sih kalau kalian bisa manfaatinnya ya. Jadi tadi semangat terus buat teman-teman. Jangan mentang menyerah. Kalau mau menyerah, klik link di bawah. Kalau menyerah bisa lambaikan tangan. Hai, menyerah. Oke. Itu dia, tahu gue sih kesan-pesannya itu. Oh ya, jangan lupa attitude tadi yang gue bilang tadi. Attitude itu harus dijaga di negara orang. Harus jaga attitude karena begitu lu sampai sana lu tuh nggak cuma bawa diri lo nggak bawa kampus, tapi lu juga bawa Indonesia. Bawa negara. Iya, bawa negara. Jadi jangan sampai kayak lu yang berbuat salah, jadi mereka tuh ngecap kayak, ini nih orang Indonesia nih kayak gini. Kayak Tapi gitu. kalau anak Poltekpar nggak diragukan lagi. Kalau anak sih? kampus kita sih, aduh jangan diraguin gitu Karena loh. kan kita punya kredo gitu. Bener, kan? kita udah ada kredo dan lain, kita udah dilatih banget sih di Betul. sini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk boleh ke kampus kita. Ini kampus silakan masuk, sponsor. Bercanda. Gitu, kesan-pesan gue itu aja sih deh buat lo dan buat teman-teman gitu. Ada lagi nggak yang lo masih bingung-bingung mau bertanya? Apa lo mau nanya di belakang nih? Kan Mungkin habis ini rahasia kita ya. tanya-tanya di belakang ya. Banyak banget yang masih terpendam. Tapi mungkin yang umum-umumnya buat kita udah sharing ke Oh iya, teman-teman sama benar-benar. pesan-pesannya gitu Oh ini kan biar buat teman-teman. apa bertanya yang lebih ini ya, privacy Iya, lebih ya privacy, gitu. Oke. gitu. Teman-teman mau tanya privacy, temuin saya. Betul. Klik kontak di bawah ini. Di bawah ini, net. Jangan lupa IG saya, WhatsApp, WeChat, MiChat, Line, Pet. Instagram saya di atas ini. Iya, gitu Dewi. Pokoknya seru banget, thank you banget Kak Abin. Aku Iya, wow, kayak sama-sama. kayak merasa keren banget kayak apa enggak sih kayak ketemu sama orang yang udah pernah ke luar negeri tuh kayak Aduh, keren aja enggak sih gitu aduh, kayak. makasih, gue juga Jadi kayak makasih. ngobrol sama orang yang Kayak- udah pernah ke luar negeri, udah pernah magang gitu tuh Iya, udah bener-bener. keren banget. Gue sih gitu. berharapnya semoga kayak gue dengan share ini bisa kayak apa ya, jadi insight lah buat kalian, buat lu, buat teman-teman yang nonton. Jadi kayak udah ada pencerahan nih gini kayak, oh ini yang harus gue siapin gitu loh. Oh ini yang harus gue apa ya, mulai dari sekarang gitu loh kayak. Oh ternyata kedepannya sebagus ini ya, gue harus semangat dari sekarang gitu loh. Iya. Semoga ini tuh bawa dampak positif lah buat teman-teman semua gitu, bertambah semangat intinya gitu. Ini udah cerah banget sampai aku silau nih. Iya, kayak lihat ini ada pelangi. Tau gak sih lo yang meme spot-spot bacot. Karena tadi Dewi udah bilang kayak dia mau bertanya lebih intens lagi ya, dan kayaknya dia pelit nggak mau berbagi sama teman-teman, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Waduh, jangan lupa sholat tahajud. Aduh, Masya Allah, takbir. Saya cukupkan teman-teman, kayak gue tunggu lagi next kalian mau request bahas apa lagi ini, dan request juga kalian mau kita datangkan siapa gitu, mau datangkan Ari Lasso, Ariana Grande, karena kayak kemarin The Week Iya. gitu ya film itu. Siapapun. Kan, iya siapapun, nanti kalian stay tune terus di Instagramnya kita, jangan lupa komen di sana. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, dan follow IG gue. Nggak bercanda, follow IG siapapun di dunia ini. Terima kasih, happy watching, and bye-bye! Bye.